Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Lopesandra, NIM 2306156. Di sini saya mau menjelaskan materi tentang sosial media dalam berbisnis. Pasti ada yang bertanya nih, bagaimana sih berbisnis menggunakan media sosial untuk komunikasi internal maupun eksternal? Nah, jawabannya, jika kita aktif di media sosial, kita pasti pernah memperhatikan banyak perusahaan menggunakan sosial media untuk mempromosikan produk dan layanan mereka, dan untuk berkomunikasi dengan masyarakat lokal. Namun, seperti yang dibutuhkan, banyak media sosial pembisnis sekarang mengandalkan untuk komunikasi internal juga. Nah, ada 6 contoh nih bagaimana perusahaan menggunakan media sosial untuk komunikasi internal maupun eksternal. Yang pertama, memperluas tenaga kerja perusahaan, sama seperti jaringan publik yang bisa membawa teman dan keluarga bersama. Jaringan sosial internal dapat membantu karyawan baru di perusahaan. Yang kedua, membina kolaborasi, yaitu jaringan sistem dan sosial lainnya dengan komponen sosial yang kuat dapat memainkan peran utama dalam kolaborasi mengidentifikasi orang terbaik dalam perusahaan. Yang ketiga, membangun komunitas, yaitu platform sosial adalah untuk membuat bersama dengan masyarakat orang yang terkait dalam pekerjaan serupa dengan masyarakat yang menarik. Yang keempat, mensosialisasikan merek dan perusahaan, artinya mengukur seberapa efektif sih perusahaan yang bergerak dengan berbagai pemangku kepentingan online dalam pertukaran informasi yang saling menguntungkan. Yang kelima, pelanggan penumpung, artinya layanan pelanggan adalah wilayah dasar dari komunikasi bisnis yang telah direvolusi oleh media sosial. Yang keenam, memahami pasar target dengan ratusan juta orang yang mengekspresikan diri mereka di media sosial. Nah, apa sih strategi dan taktik untuk penggunaan media sosial yang sukses? Yaitu, dalam membentuk strategi media sosial yang baik, menjawab 6 pertanyaan seperti poin pertama, mengapa? Kesuksesan dimulai dengan memahami mengapa perusahaan ingin menggunakan media sosial. Upaya media sosial harus diintegrasikan dengan pemasaran pelanggan dan aktivitas penjangkauan perusahaan. Poin kedua, who atau siapa. Tujuan untuk pemimpin usaha media sosial, langkah selanjutnya melibatkan target pemisah dan siapa dalam perusahaan. Poin ketiga, what atau apa. Dengan penonton target dan pengembang konten berbaris, langkah selanjutnya adalah meletakkan strategi pesan dan mengidentifikasi jenis konten yang paling efektif. Poin keempat, how atau bagaimana. Keterlibatan media sosial dapat menjadi tantangan beban kerja utama, sehingga manajer perlu mengetahui bagaimana sih konten akan dibuat, direvisi, disetujui, dan distribusikan. Nah, poin kelima, where atau di mana. Langkah ini melibatkan identifikasi saluran mana yang harus digunakan perusahaan dan bagaimana mereka harus terhubung. Perusahaan sering menunjuk saluran sosial untuk jenis komunikasi tertentu. Nah, selanjutnya poin keenam, when atau kapan. Akhirnya, perusahaan sering menjalin jadwal untuk posting untuk memastikan aliran informasi biasa, untuk membantu karyawan mengelola beban kerja mereka, dan untuk menghindari permisah yang luar biasa terlalu banyak pesan sekaligus. Nah, selanjutnya, dalam mengembangkan konten media sosial, yang pertama kita harus memplanning konten media sosial, yaitu mengambil pendekatan percakapan. Salah satu banding besar media sosial adalah perasaan bercakap-cakap, orang berbicara satu sama lain, bukan hanya satu orang yang berbicara. Yang kedua, mendukung cara pembaca Anda ingin mengkonsumsi informasi, salah satu alasan utama untuk pilihan media digital dan sosial. Yang ketiga, memberikan informasi bahwa kondisi Anda cenderung berbagi salah satu manfaat terbesar dari media sosial. Yang keempat, membatasi upaya promosi untuk waktu yang tepat dan menempatkan beberapa perusahaan menggunakan akun media sosial yang dipilih untuk mempromosikan produk. Yang kelima, mempromosikan rasa komunitas. Yang keenam, menjadi transparan. Nah, selanjutnya, tips apa sih untuk komunikasi yang sukses di platform media market menggunakan media? Yaitu platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, dan YouTube. Nah, selanjutnya, kategori platform jejaring sosial. Platform jejaring sosial yang digunakan bisnis dan profesional individual dapat dikelompokkan menjadi 6 kategori. Kategori yang pertama adalah publik umum tujuan jejaring sosial. Kategori kedua, publik khusus sosial jaringan.
Kategori ketiga, jaringan sosial pribadi. Kategori keempat, situs web konten yang dihasilkan oleh pengguna. Kategori kelima, situs durasi konten. Kategori terakhir yaitu 6, situs web Q&A community. Nah, ada 4 strategi konten untuk jejaring sosial bisnis. Salah satu cara aspek yang paling menarik dari jejaring sosial untuk komunikasi internal dan eksternal adalah tentang pilihan yang Anda miliki, yaitu mengembangkan dan berbagi konten, menanggapi konten dan berbagi konten asli, sharing dan curating yang ada di konten. Nah, berikut bagian yang menawarkan saran tentang masing-masing strategi komunikasi, yaitu yang pertama adalah developing original social media content, artinya mengembangkan media sosial asli untuk jejaring sosial bisnis. Sebagian besar nilai yang dapat Anda berikan akan berasal dari wawasan dan informasi ahli yang Anda tawarkan kepada pembaca. Yang kedua, respond into existing content and question on social media, artinya menanggapi konten dan pertanyaan yang ada di media sosial. Maksudnya, menanggapi pertanyaan dapat menjadi cara yang bagus untuk mendorong percakapan, membangun merek pribadi Anda, menunjukkan komitmen perusahaan Anda terhadap pelayanan pelanggan, dan membersihkan kebingungan atau kesalahan informasi tentang perusahaan Anda dari produk. Yang ketiga, curating and sharing existing social media content, artinya curating dan berbagi konten media sosial yang Anda. Apa sih artinya? Maksudnya tuh kayak gini. Pada kurasi konten yang paling sederhana, dapat melibatkan berbagai tautan ke artikel atau video yang berguna melalui akun media sosial Anda. Perusahaan juga dapat mengatur situs web khusus yang mempublikasikan tautan ke konten asli dalam berbagai kategori publik. Yang keempat, facilitating user-generated content, artinya memfasilitasi konten yang dihasilkan pengguna. Seperti dengan media sosial lainnya, salah satu kunci untuk UGC yang efektif membuatnya mudah bagi orang untuk menerjemahkan konten yang akan ditentukan oleh orang lain.